Seingatku ada yang pernah komentar, pengen di-review juga itu bang water coolingnya. Mana ya komentarnya? Padahal mau ditampilin kayak YouTuber-YouTuber gitu. Ya udahlah ya. Untuk review kali ini nggak banyak sih yang bisa ditampilin karena bahan videonya juga minim. Review kali ini hanya bertujuan untuk memberikan referensi kepada teman-teman. Gimana sih performanya kalau menggunakan IO water cooling? Pengaruh nggak sih kepada performanya? Kalian nanti bisa menilai sendiri ya. Check it out. Water cooling adalah salah satu pendingin CPU yang perlu agan-agan pertimbangkan apabila agan-agan menggunakan CPU untuk keperluan berat, misalkan gaming, multimedia, rendering, dan lain-lain. Pastinya pendingin CPU sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan performanya. CPU maupun komponen komputer lainnya bekerja menggunakan listrik. Panas yang dihasilkan dari listrik tersebut saat dioperasikan apabila berlebihan tentu akan berpengaruh kepada performanya. Pasti agan-agan pernah tuh merasakan, kenapa sih kalau dipakai lama-lama performanya turun? Ya itu salah satu faktornya. Komponen komputer juga cerdas. Untuk menjaga keawetannya, mereka secara otomatis menurunkan performanya agar tidak merusak komponennya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Aku menggunakan salah satu IO water cooling untuk menjadi komponen pendingin CPU, yaitu ID Cooling Zoomflow 240. Memang banyak sih di pasaran water cooling, cuma yang ini bagus, nyala-nyalanya banyak. Sekarang kita coba pengaruhnya IO water cooling ini seperti apa sih. Teman-teman bisa lihat dari aplikasi sensor panas ini, saat idle atau saat lagi standby biasa, kira-kira suhu ruangan ini 32 derajat di dalam case yang tertutup. Dengan CPU Intel Core i5 9400F, CPU yang saya gunakan angkanya di kisaran 40 derajat saat idle. Ini sangat dingin ini, karena rata-rata kalau menggunakan air water cooling atau pendingin udara atau kipas biasa itu, saat idle itu angkanya kisaran di angka 50 sampai 60 derajat Celcius. Mari kita coba stress test. Di mana stress test ini skema penggunaan CPU 100% full load. Agan-agan bisa lihat ya, penggunaan CPU sampai 100%. Ini menggunakan stress test terus menerus. CPU-nya loading 100% dan untuk suhunya pada CPU itu masih di angka 56, 57 derajat Celcius. 57 kembali ke 58, nanti balik lagi ke 56. Nih, angka maksimalnya di 58 derajat. Bayangin kalau misalkan ini dalam performa main game, atau kita coba langsung dalam performa main gamenya ya. Yuk. Full loadnya 100%. Di sini ada skema CPU 1 sampai dengan 6 dan total CPU kita lihat di atas itu masih di angka kisaran 40-an derajat saat main game. Ini adem banget ini. Teman-teman bisa lihat ya bahwa penggunaan CPU-nya di angka 70%, 60%, rata-rata segitu. Namun suhunya masih di angka 50 derajat, 49 derajat. Ibaratnya dia ini pengen naik suhunya tapi turun lagi ke bawah. Suhunya ditekan sama water coolingnya sendiri.
Kita coba di game yang lain, Assassin's Creed ya. Di game Assassin's Creed ini penggunaan CPU-nya cukup tinggi ya, 70%, 80% sampai. Namun suhu pada CPU-nya masih di angka kisaran 40 dan 50 derajat. Nih, ganti pedang nih. Agan-agan bisa bayangin kalau misalkan kita bermain game seharian nonstop, ini nggak berhenti, dimana CPU itu menggunakan performa maksimalnya, secara otomatis juga bahkan power maupun suhunya akan meningkat drastis. Dimana kasusnya dalam hal ini dalam sebuah casing. Tuh teman-teman lihat 100%. Namun suhunya tetap adem. Suhunya tetap adem. Jadi ibaratnya itu ketika suhunya mau naik, langsung ditekan kembali sama ID cooling. Hey, jangan naik-naik, jangan tinggi-tinggi naiknya, turun lagi. Luar biasa ya performanya IO water cooling ini. Kita coba lagi di game lain ya. Kalau game Assassin ini memang game yang cukup berat loh padahal. Karena penggunaan CPU dan GPU di sini cukup tinggi. Kita coba di game yang lain. Di game City Skyline ini, di sini banyak memakan CPU juga karena dia meloading lalu lintas, skema-skema jalan yang ada di sana. Dia meload itu semua di dalam, ditampilkan dalam sebuah grafis. Manusia-manusianya ini kenapa ini airnya habis? Nah, ya. Suhunya masih anteng di 50 derajat Celcius. Jadi dia tuh mau naik ya suhunya, cuman kembali turun lagi suhunya, nggak berani naik tinggi-tinggi. Itulah mantapnya performa dari IO water cooling. Kita cek lagi di aplikasi sensor panas bahwa performa tertinggi yang dicapai sekitar 60 derajat Celcius saat main game dan saat yang tadi kita lakukan semua. Ya, tertingginya 60 derajat Celcius, luar biasa. Kembali ke idle ke 40 derajat, ke 50 derajat. Ini sangat dingin. Luar biasa. Jadi, kesimpulannya agan-agan bisa menggunakan cooling CPU manapun. Mau itu IO, mau itu pendingin udara, ataupun pendingin air yang banyak pipa-pipa selang-selangnya. Namun agan-agan perlu mempertimbangkan penggunaan CPU-nya juga. Apabila memang penggunaannya sering dipakai untuk hal-hal yang berat, apalagi seharian digunakan ngegame nonstop nggak ada obat, wajib sih minimal menggunakan IO water cooling. Selain menjaga performa, agan-agan juga dapat memperpanjang umur CPU-nya. Mungkin itu dari aku. ID Zoomflow 240 kenapa menjadi pilihan saya? Karena selain materialnya solid, kokoh, support dengan LG Asa 151 maupun AMD yang disediakan dalam paket penjualan, pilihan opsi RGB-nya juga banyak. Bisa addressable, bisa menggunakan remote, tergantung kebutuhan agan-agan. Mungkin itu dari aku dulu untuk video review singkat ya mengenai IO water cooling. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.